Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kalender pendidikan, penentuan minggu efektif, penyusunan program tahunan, dan penyusunan program semester. Di mana materi ini adalah kelanjutan dari mata kuliah, telaah, kurikulum, dan perencanaan pembelajaran ekonomi untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Yang pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah administrasi guru. Di mana seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa administrasi guru itu merupakan perangkat pembelajaran yang harus disusun oleh seorang guru. Dalam administrasi guru atau dalam perangkat pembelajaran yang harus disusun ataupun dimiliki oleh seorang guru, terdapat beberapa hal atau komponen. Yang pertama yang harus dimiliki adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan berisi kegiatan-kegiatan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan lainnya yang nantinya akan mempengaruhi dalam penyusunan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh seorang guru. Insya Allah ini kita akan bahas pada video kali ini. Selanjutnya, setelah guru memiliki kalender pendidikan, guru harus menyusun program tahunan. Di mana program tahunan ini dibuat dalam rangka menentukan alokasi waktu untuk masing-masing KD setiap mata pelajaran. Jadi, sebelum program tahunan disusun, guru harus menentukan minggu efektif untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dilihat atau dianalisis dari kalender pendidikan yang sudah dibuat oleh satuan pendidikan atau sekolah. Nah, jadi dalam program tahunan ini nanti akan melihat minggu efektif untuk pembelajaran dan akan dialokasikan waktu untuk masing-masing KD-nya. Nah, setelah guru menyusun program tahunan, guru pun harus menyusun program semester, di mana program semester ini nantinya lebih memperinci untuk menentukan minggu pembelajaran setiap KD-nya. Jadi dalam program semester akan lebih jelas terlihat bulan apa, minggu keberapa, KD berapa akan dijelaskan oleh seorang guru. Ya, misalkan KD 3.1 dan 4.1 akan dijelaskan di bulan Juli minggu ketiga. Nah, itu akan ditentukan dalam penyusunan program semester ini. Setelah guru menyusun program semester, guru pun harus menganalisis SKL, KI, dan KD. Di mana analisis SKL, KI, dan KD ini akan menentukan proses pembelajaran yang akan dilakukan. KD akan dianalisis dengan cara melihat dari tingkatan taksonominya. Nah, untuk taksonomi saya pikir sudah dijelaskan di mata kuliah yang lain. Jadi nanti di sini kalian akan menganalisis KD yang ada termasuk kepada tingkatan kognitif C berapa, ya. Ataupun nanti keterampilan P berapa gitu, psikomotorik berapa. Nah, akan dianalisis di sini. Nah, selanjutnya setelah menganalisis SKL, KI, dan KD, guru pun harus menyusun IPK atau indikator pencapaian kompetensi, di mana IPK adalah penjabaran dari setiap KD atau penjabaran dari satu KD yang jika KD itu sifatnya umum, materi yang umum atau materi yang luas, nah akan diperinci, akan diperjelas di dalam IPK, ya. Sehingga guru nanti akan lebih terperinci untuk menjelaskan materi-materinya. Di mana IPK juga nanti akan menentukan untuk penilaian yang akan dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya, setelah menyusun IPK, guru pun nanti akan menyusun sintak pembelajaran, ya, yang berisi kegiatan-kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah dalam pembelajarannya. Dari mulai kegiatan awal sampai dengan kegiatan penutup.
Selanjutnya, guru pun harus menyusun LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, baik untuk ranah pengetahuan ataupun ranah keterampilan. Nah, setelah itu guru akan menyusun silabus, ya. Nah, setelah menyusun silabus, guru pun akan menyusun RPP, ya. Di mana RPP ini nanti akan dijelaskan RPP yang 13 komponen dan yang 3 komponen. Jadi walaupun yang sekarang yang sedang digunakan itu RPP 3 komponen, ya. Nah, tetapi nanti akan dijelaskan RPP 13 komponen. Jadi saudara pun harus paham mengenai RPP yang 13 komponen. Karena nanti bisa saja suatu saat RPP akan dikembalikan lagi ketika terjadi perubahan kurikulum menjadi 13 komponen. Jadi saudara harus paham juga. Nah, selanjutnya setelah menyusun RPP, guru akan menyusun juga untuk penilaian, ya. Di mana dalam penilaian ini guru harus menyusun untuk penilaian hasil belajarnya, lalu penentuan soal HOTS dan evaluasi. Baik evaluasi bagi peserta didik maupun evaluasi bagi gurunya. Dan yang selanjutnya, guru pun harus menentukan KKM-nya, ya, kriteria ketuntasan minimalnya, sehingga ada batas minimal yang harus dicapai oleh masing-masing peserta didik, sehingga akan tergambar apakah kompetensi dasarnya itu sudah tercapai atau belum tercapai oleh peserta didik. Nah, itu sekilas mengenai administrasi guru atau perangkat pembelajaran yang harus dimiliki oleh setiap guru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Nah, salah satu perangkat yang dibutuhkan sebelum merancang pembelajaran di sekolah atau di dalam kelas adalah adanya kalender pendidikan. Dengan kalender pendidikan, kita bisa menentukan hari efektif dan jam pelajarannya. Nah, selain itu, kepala sekolah juga harus bisa merancang program rencana semester dan program rencana tahunan sekolah. Jadi dalam kalender pendidikan nanti akan ada program-program yang sudah direncanakan oleh pihak sekolah terkait dengan kegiatan sekolahnya. Baik program rencana semester maupun program rencana tahunannya. Lalu kurikulum di satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Jadi setiap guru ketika menyusun kurikulumnya harus memperhatikan dari kalender pendidikannya, sehingga tidak akan terjadi miss dalam perencanaan yang disusun oleh seorang guru. Nah, adapun penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran harus mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Maksudnya di sini adalah ketika kita merancang pembelajaran atau merencanakan pembelajaran, kita pun harus memperhatikan hak-hak peserta didik yang ada dalam kalender pendidikan. Misalnya, ketika waktu libur itu diupayakan tidak ada pembelajaran, ya. Nah, kalau di ketika pembelajaran luring kan otomatis tidak akan ada pembelajaran. Begitupun sebetulnya ketika daring. Jadi ketika tanggal merah atau waktu libur di kalender pendidikan, ya tidak boleh ada pembelajaran. Karena itu adalah hak dari peserta didik. Tetapi di luar itu, setelah misalkan bukan tanggal merah, atau misalkan guru eh, mengganti hari, tetapi bukan di tanggal merah, itu sebetulnya bisa dilakukan, gitu, ya. Tetapi yang tidak boleh itu mengganti tanggal merah, gitu ya. Nah, itu tidak boleh, gitu. Karena kalau sudah tanggal merah ya sudah berarti itu adalah hak dari peserta didik untuk mendapatkan libur, gitu ya.
Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tercantum dalam standar isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah ataupun pemerintah daerah. Maksudnya bahwa ketika menyusun kalender pendidikan, pihak sekolah harus melihat dari kalender pendidikan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga sekolah harus bisa menyesuaikan juga dengan, rencana program baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya adalah komponen-komponen, dari kalender pendidikan. Yang pertama adalah permulaan tahun pelajaran. Maksudnya waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran di setiap satuan pendidikan atau di sekolah. Jadi nanti akan, ada permulaan tahun pelajarannya. Lalu komponen yang kedua adalah minggu efektif belajar, yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Jadi nanti dalam kalender pendidikan akan bisa menentukan minggu efektif untuk pembelajaran yang dilakukan. Lalu komponen yang ketiga adalah waktu pembelajaran efektif. Maksudnya adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran, termasuk muatan lokal. Dan yang keempat adalah waktu libur. Maksudnya waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakannya kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwalnya pada satuan pendidikan. Nah, waktu libur dapat berbentuk eh, jeda tengah semester atau misalkan setelah UTS atau sekarang di sekolah bahasanya PTS ya. Lalu jeda PAS atau libur akhir tahun pelajaran, terus hari libur hari besar keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari libur nasional dan hari libur khusus. Nah, jadi akan ada gitu ya penentuan waktu libur di dalam kalender pendidikan. Nah, itu adalah komponen kalender pendidikan. Lalu penetapan kalender pendidikan. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Nah, di dalam kalender pendidikan, kita tidak mengacu kepada kalender Masehi yang diawali dari bulan Januari sampai Desember. Tetapi dalam kalender pendidikan, awalnya itu adalah bulan Juli. Jadi awal pelajaran, awal awal tahun pelajaran itu bulan Juli dan akan diakhiri di bulan Juni tahun berikutnya. Makanya kalau kita perhatikan tahun pendidikan atau tahun akademik itu biasanya terdiri dari 2 tahun. Misalkan tahun akademik 2020 atau 2021 gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan atau hari besar keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten, kota, dan atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Nah, jadi dalam menetapkan hari libur itu akan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Maksudnya ketika misalkan pelaksanaan, kalau dulu ya, pelaksanaan UN, nah nanti ditentukan oleh Menteri Pendidikan kapan libur untuk kelas 10 maupun kelas 11-nya ya. Nah, hal-hal itu nanti ada ditentukan di dalam kalender pendidikan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ataupun terkait dengan hari besar keagamaan, itu pun akan ditentukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah gitu ya. Lalu yang ketiga, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Maksudnya di sini bahwa pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah itu bisa menetapkan hari libur serentak sesuai dengan eh, program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya misalkan ketika pelaksanaan pilkada, ya otomatis sekolah pasti akan diliburkan, ya. Nah itu salah satu contohnya.
Lalu yang keempat, kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalender pendidikan ini disusun oleh sekolah, tetapi harus memperhatikan standar isi maupun ketentuan atau kalender pendidikan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, selanjutnya saya akan perlihatkan contoh dari kalender pendidikan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kalender pendidikan yang dibuat oleh SMK Pasundan 1 Kota Bandung. Hanya ini saya mengambil yang tahun ajaran tahun kemarin ya. Karena yang tahun ajaran sekarang karena masa darurat gitu ya. Jadi ada perbedaan ya. Nah, untuk yang umumnya dasarnya adalah ini. Jadi ini yang saya perlihatkan kepada saudara. Nah, dalam kalender pendidikan di sini kan berisi tentang kegiatan-kegiatan yang memang sudah disusun atau direncanakan oleh sekolah. Misalkan di sini tanggal 1 sampai tanggal 13 Juli. Nah, kita lihat di keterangan, biasanya suka ada keterangannya, tanggal 1 Juni. Nah, ini tanggal 1 Juni sampai 12 Juli atau sampai tanggal ini adalah PPDB untuk tahun pelajaran 2019 sampai dan 2020 gitu ya. Jadi pada saat ini yang dimerahi atau yang diberikan warna lah ya. Nah, ini adalah hari ketika sekolah melaksanakan PPDB ya. Lalu misalkan 15 Juni, 15 Juni ini tidak ada warnanya berarti ini adalah waktu untuk minggu efektif atau pembelajaran efektif ya. Nah, begitupun seterusnya. Yang warna kuning ini ada nanti penjelasannya bisa dilihat nanti di sini ya. Selalu ada penjelasan-penjelasannya. Nah, itu adalah contoh dari kalender pendidikan. Kita kembali lagi ke penjelasannya. Baik, selanjutnya setelah saudara mengetahui mengenai kalender pendidikan, jadi kalender pendidikan ini bukan kalender yang dibuat oleh guru, tapi kalender pendidikan yang dibuat oleh sekolah, ya. Nah, tugas guru ketika mendapatkan kalender pendidikan, guru harus menentukan terlebih dahulu minggu efektif untuk pembelajarannya. Nah, jadi fokusnya itu guru ketika menerima kalender pendidikan bukan dilihat kapan liburnya gitu. Tapi guru harus langsung menentukan atau menghitung atau menganalisis minggu efektif untuk pembelajarannya itu ada berapa minggu gitu. Sehingga nanti dalam penyusunan program pembelajaran itu guru harus melihat dari minggu efektifnya. Nah, kita langsung untuk menjelaskan mengenai minggu efektif. Minggu efektif adalah jumlah minggu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tiap semester berdasarkan kalender pendidikan. Jadi minggu efektif ini nanti akan mengacu atau melihat dari kalender pendidikan yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah, setiap semester tentunya minggu efektifnya selalu berubah-ubah sesuai dengan kalender tahun berjalannya. Cara menghitung minggu efektif sebenarnya sangat mudah, yaitu dalam setiap awal bulan, yakni tanggal 1 akan jatuh pada hari yang berbeda. Jika dalam satu minggu tersebut memiliki 3 hari atau lebih hari efektif, maka terhitung satu minggu efektif. Sedangkan untuk minggu yang kurang dari 3 hari efektif, maka tidak dihitung minggu efektif. Ya, nah nanti kita akan contohkan. Nah, selanjutnya cara menghitung minggu efektif. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah minggu selama 1 tahun. Lalu yang kedua, kita harus menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Lalu yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Lalu yang keempat, menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan coba masuk atau mencontohkan bagaimana menghitung minggu efektif ini. Nah,
Jika saudara lihat di sini, ini adalah modul untuk penyusunan atau perhitungan minggu dan jam efektif dalam kalender pendidikan. Nah, di sini sudah apa ya, terperinci gitu ya, dari mulai bulan Juli sampai dengan bulan Juni gitu ya. Lalu mana yang termasuk ke semester ganjil, mana yang termasuk ke semester genap. Nah, caranya adalah yang pertama kita hitung dulu jumlah minggu dalam bulannya. Saya contohkan satu, misalkan ini bulan Juli. Kita lihat di kalender, bulan Juli itu ada berapa minggu? Kita hitung. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 minggu. Ingat, di penjelasan tadi di minggu efektif, untuk menghitung misalkan dalam satu minggu ini, yang terakhir ya khususnya ya, itu ada 3 hari efektif, maka ini termasuk minggu efektif untuk pembelajaran. Tetapi kalau misalkan nih, saya contohkan yang bulan November. Bulan November ini ada 2, dalam satu minggu ini ada 2 hari efektifnya. Nah, jika ada 2 hari efektif berarti ini tidak termasuk ke dalam minggu efektif. Jadi nanti perhitungannya untuk bulan November tidak dihitung dari sini, tapi dihitung dari ini gitu ya, dari tanggal 4 ya sampai tanggal 9, terus tanggal 11 sampai tanggal 16, tanggal 18 sampai tanggal 23 dan tanggal 25 sampai tanggal 30, jadi ada 4. Ini tidak dihitung ya, sesuai dengan penjelasan tadi di awal ya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan saudara memahaminya. Jadi kalau 3 hari atau lebih itu termasuk ke dalam minggu efektif, tetapi kalau 2 hari ya, itu tidak termasuk ke dalam minggu efektif. Nah, kembali lagi berarti di bulan Juli ini ada 5 minggu. Kita tuliskan di sini. Jumlah minggunya berarti ada 5 minggu. Selanjutnya kita hitung minggu efektifnya. Kita kembali lagi ke kalender pendidikannya, kita hitung minggu efektifnya. Nah, tadi ada penjelasannya bahwa tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 ini adalah PPDB. Yang otomatis ketika pelaksanaan PPDB itu tidak ada pembelajaran ya. Oleh karena itu, 2 minggu ini dari tanggal 1 sampai tanggal 6 dan tanggal 8 sampai tanggal 13, 2 minggu ini termasuk kepada minggu yang tidak efektif ya. Nah, jadi nanti kalian perhatikan juga penjelasan-penjelasannya ya. Kalau tadi di kalender pendidikan yang tadi itu ada penjelasannya di bawah. Nah, nanti kalian perhatikan juga tanggal segitu pelaksanaan apa atau kegiatan apa. Kalau pelaksanaannya yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, berarti tidak termasuk ke dalam minggu efektif. Nah, berarti ini 2 minggu tidak efektif, berarti kita menghitungnya dari mulai tanggal 15. Berarti ini 15 sampai tanggal 20, 1 minggu, tanggal 22 sampai 27 1 minggu, dan tanggal 29 sampai 31 ini 1 minggu, karena tadi sudah dijelaskan ya. Kalau lebih dari 3 berarti terhitung minggu efektif. Berarti untuk bulan Juli itu ada 3 minggu efektif ya. Nah, selanjutnya jumlah jam pelajaran. Untuk jumlah jam pelajaran dalam mata pelajaran ekonomi khususnya di SMA, penetapannya itu sekarang untuk ekonomi 3 jam pelajaran ya. Jadi kalau misalkan 1 jam pelajarannya 45 menit, berarti 3 kali 45 menit ya. Nah, tapi dalam jumlah jam ini kita tulis saja 3. Yang artinya ini adalah 3 JP ya, 3 jam pelajaran. Nah, sehingga untuk menentukan jumlah jamnya tinggal 3 minggu efektif dikali dengan jam pelajarannya. Berarti 3 dikali dengan 3 dikali 3 jumlahnya adalah 9. Berarti ada 9 jam pelajaran untuk mata pelajaran ekonomi di bulan Juli. Ya, paham ya? Karena biasanya untuk ekonomi dalam satu minggu itu hanya 1 kali pembelajaran gitu ya. Tidak di 2 hari kan ya. Makanya 3 JP. Nah, berarti ada 9. Nah, nanti di keterangan ini silakan nanti tuliskan. Kan harusnya di sini ada 5 minggu. Sementara minggu efektif itu ada 3.
Nah, jelaskan 2 minggunya itu untuk apa atau ada kegiatan apa sehingga nanti kita tahu, oh di bulan Juli ini ada kegiatan PPDB tadi ya, PPDB. Nah, jadi harus dituliskan di keterangannya. Misalkan nanti di bulan September ada pelaksanaan UTS dalam 1 minggu, nah nanti tuliskan pelaksanaan UTS atau PTS. Nah, seperti itu ya untuk menghitung minggu efektif dan jam efektif untuk pembelajaran. Dilihat atau dianalisis dari kalender pendidikan. Contohnya seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kita kembali lagi ke penjelasan. Nah, setelah kalian bisa menghitung minggu efektif, selanjutnya saudara akan menyusun program tahunan. Di mana program tahunan adalah atau program adalah sederet kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan. Nah, dalam program perencanaan tahunan ini akan menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai, disusun dalam program tahunan. Nah, dengan demikian, penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Lalu untuk menyusun program tahunan atau cara menyusun program tahunan, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun, untuk mengetahui berapa jumlah KD-nya, kalian bisa lihat di Permendikbud. Saya yakin pasti saudara sudah tahulah untuk KI dan KD ini ada di dalam Permendikbud berapa, ya. Nah, jadi nanti silakan kalian lihat berapa jumlah KD khususnya untuk mata pelajaran ekonomi, ya, di SMA. Ya, karena kalau di SMP nggak ada ekonomi, adanya IPS terpadu. Nah, kalian lihat untuk kelas 10 ada berapa KD, untuk kelas 11 berapa KD, dan untuk kelas 12 itu berapa KD. Kalian lihat di Permendikbud, ya. Terus saya kasih tahulah Permendikbud nomor 37 untuk sekarang. Tetapi pada masa pandemi ini untuk KIKD itu ada penyederhanaan, ya. Yang asalnya yang kelas 10 itu 9 KD, untuk di masa pandemi itu dikurangi menjadi 7 KD. Nah, tetapi saya akan menjelaskannya yang 9 KD ya, karena kalau sekarang di masa pandemi, eee, itu mengikuti dengan aturan yang sekarang ya. Ya, tapi intinya dalam menyusunnya itu harus sesuai dengan yang 9 KD, ya, sesuai dengan Permendikbudnya, bukan di masa darurat Covid-nya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar. Nah, ini mohon diperhatikan oleh saudara. Dalam menentukan alokasi waktu untuk masing-masing KD, saudara harus melihat atau menganalisis dari keluasan dan kedalaman dari materi kompetensi dasarnya, ya. Jadi ini pure adalah analisis dari masing-masing guru, ya. Ketika ada perbedaan, ya mungkin karena analisisnya berbeda gitu ya. Makanya kan ini harus dilakukan oleh masing-masing guru, tidak dilakukan copy paste gitu ya atau nyontek ke orang lain gitu ya. Nah, ini betul-betul harus dibuat sendiri oleh guru karena analisisnya ya analisis guru sendiri gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi nanti dalam mengidentifikasinya, identifikasi atau analisis keluasan dan kedalaman dari KD-nya. Lalu yang ketiga melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk tiap semester, ya. Lalu yang keempat menentukan alokasi waktu untuk masing-masing kompetensi dengan memperhatikan minggu efektif. Saya contohkan langsung bagaimana cara menyusun prota ini.
Mohon diperhatikan karena nanti saudara akan mengerjakan tugas ini ya. Nah, ini adalah modulnya, contoh ya, contoh modulnya. Di sini terdiri dari identitas mata pelajaran ya. Lalu nanti ada semester ya, penentuan semester, gasal atau ganjil dan genap. Lalu nanti ada KI 3, ada KI 4, lalu ada KD 3, KD 4, dan ada penentuan alokasi waktu, keterangan dan jumlah RPP. Nah, untuk KI, saudara hanya tinggal memindahkan saja dari Permendikbudnya, ya. Karena KI 3 dan KI 4 itu hanya masing-masing satu, semuanya pasti sama. Jadi tinggal di copy paste saja dari Permendikbudnya, ya. Nah, lalu untuk selanjutnya dalam menentukan KD 3 dan KD 4-nya, di mana KD 3 ini berisi mengenai ranah pengetahuan dan KD 4 ini berisi mengenai ranah keterampilan. Nah, nanti kita masukkan di sini KD-nya. Ya, KD-nya kalian nggak usah buat karena sudah ada gitu di dalam Permendikbud, kalian tinggal memindahkannya saja. Misalkan di sini saya contohkan KD 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Lalu KD 4.1-nya adalah mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, ini adalah KD 3 dan KD 4-nya. Untuk kelas 10, saya contohkan ini untuk kelas 10 ya. Nah, dari sini kita akan menentukan alokasi waktunya. Alokasi waktu dalam menjelaskan materi KD 3.1 dan KD 4.1. Sesuai dengan penjelasan tadi sebelumnya, ya, bahwa ketika kita mau menentukan alokasi waktu, kita harus menentukan dari keluasan dan kedalaman masing-masing KD-nya. Jadi kita harus tahu dulu sub pokok materinya dari masing-masing KD ini, ya. Kalau bisa kalian dituliskan dulu ya, apa saja sub materinya, sehingga nanti kalian bisa menentukan alokasi waktunya. Nah, misalkan contohnya untuk KD 3.1 dan 4.1, materi atau sub materi yang sudah ada atau harus dijelaskan ya dalam pembelajaran adalah yang pertama pengertian ilmu ekonomi, karena kan ini konsep ilmu ekonomi ya. Jadi otomatis akan ada pengertian ilmu ekonomi, lalu masalah ekonomi, lalu yang kedua pilihan, kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas. Lalu yang ketiga biaya peluang. Mohon maaf, yang keempat biaya peluang, lalu yang kelima prinsip ekonomi, yang keenam motif ekonomi, dan yang ketujuh pembagian ilmu ekonomi. Nah, itu adalah materi-materi yang akan dijelaskan sesuai dengan KD 3.1 dan 4.1. Berarti ada 7 materi ya. Nah, dari situ kita alokasikan waktunya kira-kira 7 materi ini dengan kita harus menganalisis juga pengertian ilmu ekonomi itu panjang tidak penjelasannya. Masalah ekonomi panjang tidak penjelasannya. Nah, dengan memperhatikan itu, nah barulah kita tentukan alokasi waktunya. Misalkan saya mengalokasikan untuk waktunya dengan materi yang tadi saya sebutkan adalah 2 pertemuan. Berarti nanti akan ada 2 pertemuan untuk menjelaskan KD 3.1 dan 4.1 ini. Ya. Berarti ada 2 minggu untuk melakukan pembelajaran KD 3.1 dan 4.1 ini. Ya, jelas ya? Nah, nanti di akhir harus sesuai perhitungan untuk semester ganjil atau gasal dengan genap sesuai dengan penentuan minggu efektif yang sudah kalian susun di awal. Ya, dalam penentuan minggu efektif tadi. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan total
di semester ganjil ada 30, berarti nanti kalian harus, ada 30 pertemuan gitu ya, 30 pertemuan dalam, alokasi waktunya. Jadi harus sesuai, harus sama. Begitupun dengan semester genap ya. Itu pun harus sesuai dengan minggu efektif yang sudah dihitung tadi di awal, ya. Paham ya? Nah, selanjutnya untuk jumlah RPP kalian tinggal tuliskan saja satu ya. Mengapa satu? Karena pada dasarnya di kurikulum sekarang 1 KD ya, itu satu RPP. Kalau dulu mungkin satu KD bisa beberapa RPP, tapi kalau sekarang satu KD itu satu RPP walaupun 2 kali pertemuan ya. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakannya nanti adalah di dalam langkah-langkah pembelajaran atau dalam kegiatan pembelajarannya. Nanti dibuat 2 pertemuan gitu. Tapi insya Allah nanti itu akan dijelaskan pada saat kita menyusun RPP ya. Tetapi ketika kita menyusun RPP, dasarnya kita lihat dari sini ya. Berapa pertemuan sehingga nanti langkah-langkah pembelajarannya akan dilihat dari alokasi waktu yang sudah ditentukan pada program tahunan. Paham ya? Nah, maksud satu KD-nya itu bukan 3.1 dan 4.1 gitu ya. Jadi bukan masing-masing itu satu. Jadi di sini ada 2 KD, enggak. 3.1 dan 4.1 ini adalah, 1 KD yang saling berkaitan. Jadi walaupun berbeda depannya yang 1.3 yang 1.4, tapi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena pada dasarnya KD 3 itu adalah untuk pengetahuan, ranah pengetahuan, KD 4 itu adalah untuk ranah keterampilan. Ya, paham ya? Jadi bukan ini jadi 2 KD gitu, ya, tetap ini 1 KD, ya. Satu KD yang saling, berkaitan antara pengetahuan dan keterampilan. Nah, mudah-mudahan saudara paham ya untuk menyusun program tahunan ini. Nah, selanjutnya setelah saudara menyusun program tahunan, setelah saudara tahu berapa alokasi waktu untuk masing-masing KD-nya, nah saudara akan menyusun program semester. Di mana semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Nah, kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, ujian tengah semester atau mid semester atau PTS, ujian semester atau ujian akhir semester atau PAS, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian keberhasilan. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Nah, program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Nah, kalau program tahunan itu disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai KD, maka dalam program semester itu diarahkan untuk menjawab minggu keberapa, bulan apa, minggu keberapa, atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Jadi lebih terperinci lagi gitu ya dalam program semester ini. Nah, pada umumnya program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan lainnya. Nah, adapun cara menyusun program semester ini, yang pertama dengan cara kita memasukkan KD dalam format program semesternya. Jadi kalian tinggal memindahkan saja KD-nya. Lalu yang kedua menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Lalu yang ketiga mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Lalu yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Nah, untuk bagaimana menyusun program semester ini, saya akan contohkan. Nah, ini contoh modul untuk program semester, ya. Nah, seperti biasa, pasti akan ada identitas sekolah, ya. Lalu identitas mata pelajaran, kelas ataupun alokasi waktu per minggunya, ya. Misalkan kalau ekonomi berarti alokasi waktu per minggunya adalah
3 kali 45 menit gitu ya, satu pertemuannya. Nah, di sini ada, yang harus kalian masukkan adalah KD, materi pokok, alokasi waktu, dan nanti ini penentuan bulan apa, minggu keberapa kalian akan menjelaskan kompetensi dasarnya. Contoh, kita ambil KD-nya yang tadi ya. Maaf. Nah, ini adalah KD 3.1. Kita pindahkan ke program semester tadi. Selanjutnya kita pindahkan juga yang 4.1-nya. Jangan lupa diberikan keterangan KD 3.1 dan 4.1. Nah, di sini kita harus menuliskan materi-materi pokoknya dalam KD ini ya. Kita tuliskan yang tadi. Yang pertama pengertian ilmu ekonomi, lalu masalah ekonomi, lalu pilihan, skala prioritas, lalu biaya peluang, prinsip, dan motif ekonomi, serta pembagian ilmu ekonomi. Nah, ini adalah materi pokok untuk KD 3.1 dan 4.1. Nah, alokasi waktunya seperti yang tadi sudah ada di program tahunan, kita tinggal memindahkan saja. Berarti berapa? 2 pertemuan atau 2 minggu gitu ya. Nah, untuk menentukan minggu keberapa, kita lihat dari kalender pendidikan di awal ya. Nah, di bulan Juli tadi di minggu pertama dan minggu kedua ini adalah kegiatan PPDB, sehingga di sini tidak akan ada pembelajaran. Jadi nanti kita merahkan saja ya, sebagai tanda bahwa ini tidak ada pembelajaran. Nah, selanjutnya di bulan Juli minggu ketiga sampai minggu kelima ini adalah ada minggu efektif gitu ya. Di sini minggu efektif. Berarti minggu untuk pembelajaran. Nah, karena alokasi waktunya 2 pertemuan, berarti kita berikan tanda bahwa untuk KD ini adalah 2 pertemuan atau 2 minggu. Berarti di minggu ketiga dan minggu keempat. Berarti ini kita tinggal kasih tanda saja di sini. Misalkan kita kasih tanda untuk menjelaskan KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, sudah selesai ya. Begitupun nanti selanjutnya KD 3.2, 4.2 ya. Misalkan contohnya 3 minggu, berarti kita di sini nanti ini sampai dengan bulan Juli minggu kelima sampai dengan Agustus minggu kedua. Nah, berarti kita kasih tanda lagi nanti di sini bahwa di sini adalah untuk menjelaskan KD 3.2 dan KD 4.2. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini jelas bulan apa, minggu keberapa kita akan menjelaskan kompetensi dasar ini atau kita akan mengajar mengenai kompetensi dasar ini, ya. Begitupun seterusnya sampai dengan KD terakhir, ya. Nah, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi ini masih simpel, masih gampang sih dalam menyusunnya. Jadi tidak ribet, hanya ya bagaimana kemampuan kalian dalam menganalisis materi ajar, menganalisis untuk mengalokasikan waktunya gitu ya. Kesananya ini tinggal kalian mengikuti arahannya saja dalam pembuatannya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti silakan kalian pahami ini karena nanti ini salah satu tugas yang harus kalian kerjakan pada pertemuan ini.
Kita kembali lagi ke penjelasan. Nah, selanjutnya alur penyusunan Prota dan, Promes atau Prosem program semester, bahwa yang pertama tadi ya, dari kalender pendidikan yang sudah dibuat oleh sekolah, kita rencanakan minggu efektif, untuk masing-masing semesternya. Jadi kalian akan menghitung ada berapa minggu efektif untuk masing-masing semesternya. Lalu setelah kalian, menghitung minggu efektif, kalian akan membuat program tahunan atau menyusun program tahunan. Di mana dalam program tahunan, kalian akan menentukan alokasi waktu untuk masing-masing kompetensi dasarnya. Nah, setelah itu barulah kalian menyusun program semester, di mana program semester ini sekali lagi adalah untuk lebih memperinci kembali bulan apa, minggu keberapa kalian akan menjelaskan KD dari mata pelajaran ekonominya. Jadi itu adalah alur penyusunan program tahunan dan program semester yang harus kalian pahami. Mudah-mudahan kalian paham bagaimana cara menyusun, menghitung, dan menganalisisnya, karena nanti eh, menghitung minggu efektif, menyusun program tahunan, dan menyusun program semester akan menjadi tugas dalam mata kuliah telaah kurikulum ini. Nah, itu saja mungkin untuk penjelasan saya mengenai materi ini, yaitu analisis kalender pendidikan, eee, menghitung minggu efektif, menyusun program tahunan, dan menyusun program semester. Mudah-mudahan saudara bisa memahaminya dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, karena tugas saudara akan mempengaruhi pekerjaan saudara di tugas-tugas berikutnya, ya. Insya Allah dalam mata kuliah telah kurikulum, setelah pertemuan ini, saudara akan terus, melakukan keterampilan atau kalian akan melakukan praktik-praktik dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang harus memang disusun oleh seorang guru terkait dengan administrasi guru atau perangkat pembelajarannya. Nah, itu saja untuk penjelasan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan boleh langsung menanyakannya di dalam e-learning-nya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.